Jadi yoga tuh secara modern, dia ini sekarang dipandangnya itu ada yang orang memandangnya tuh untuk spiritual, ada orang yang memandangnya itu sebagai exercise. Jadi itu tergantung tujuan kita itu melakukan yoga itu apa, gitu. Dulunya saya nggak pernah suka olahraga sama sekali. Kalau orang suka jogging pagi, saya itu nggak suka. Oh, Nge-gym nggak suka, sudah daftar gym, membership 2 tahun juga nggak kepake. oke. Nah, ternyata yoga ini cocok buat karakter orang-orang yang nggak suka jedag-jedug. Kardio tinggi itu cocok banget. Fun fact banyak juga, dari dokter, itu juga ya ada juga yang dari guru yoga. Iya 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 iya. Heeh, jadi dari berbagai bidang, karena mereka hobi, terus ya udah kita menekuni di olahraga yoga dari berbagai bidang. Baik itu dari IRT, dari sarjana teknik, sarjana apa itu ada, guys. Jadi banyak. Banyak ya? Heeh. Oke, selamat siang. Selamat siang. Tapi aku manggilnya nggak dokter ya, saya? Iya, nggak apa-apa, Mas. Soalnya Aku kan juga Mas lagi. soalnya nggak lagi praktek. Oh gitu. Oke, soalnya lek praktek itu baru kok kita manggil. Aku juga nggak enak sih. Kayak risih aja lek nggak praktek di depan laptop. Oke oke, nggak apa-apa. Tuh. Sehat, Alhamdulillah sehat. sehat banget. Alhamdulillah, kayaknya sehat banget. You know, soalnya temanku. Kenapa Mas kok bangun? Arya tuh ini, kau apa ya sebut nama ya? Arya tuh menurutku salah satu temanku yang natural. Oh natural. Heeh, dalam artian apa ya, ya gitulah sahabatku. Terus ini istrinya guys, si Sesa. Sesa. Namamu Sesa siapa? Sesa Puput Febrianti. Dipanggilnya Sesa. Sesa aja. Oh gitu. Yes, keren lah. Mas Arya iki. Top. Gitu. Jadi ya temen itu kan gak ngerti ya. Aku banyak yang fake gitu ya. Teman-temanku yang natural itu ya, yang sahabat-sahabatku itu Arya, eh, salah satunya, terus Helmi, Helmi, terus kayak gitu-gitu lah. Itu sing menurutku baik. Mas Tawawi, Dino gitu-gitu. Itu Oh ya teman-teman seangkatan ya. ya yang menurutku baik. Makanya seneng aja Arya itu. Ih, sibuk apa sekarang? Sekarang kalau weekdays saya kalau belum tahu saya juga dokter hewan, kebetulan dokter hewan tapi saya nggak praktek ya, bukan di dunia praktisi, melainkan saya di dunia akademik walaupun saya ngajarnya weekday itu masih online dan mahasiswa saya yang ada di Mataram. Oh, ya itu weekdays. Jadi Senin sampai Jumat saya tuh biasanya ngajar online di Surabaya, tapi mahasiswa saya di Mataram. Kalau weekend saya baru ngajar yoga Nah, di community-community Surabaya, biasanya juga di Sidoarjo. anjir sangar iki. Oh, di ini ya apa Undikma. Betul, jadi, ada universitas swasta di Mataram itu yang ada FKH-nya. Kalau teman-teman belum tahu, itu juga termasuk salah satu FKH di Indonesia. Ah, mantap. Fun fact ya, aku juga pernah ngajar di situ. Tapi namanya bukan Undikma Mas, ya sekarang baru Loh, dulu itu aku teken kontrak, penggantian nama, aku ikut rapat penggantian nama. oh gitu? Ya dulu kan UNTB, dia kan lebur UNTB sama, IKIP Mataram. Oh iya betul. Ya IKIP Mataram, terus lebur karena satu yayasan, akhirnya sekarang namanya jadi Undikma, Kak. Aku ikut ini ya meeting-nya, Enggak sudah-sudah. berarti. Udah enggak, karena aku udah balik, itu kok. Cocok deh aku jadi ngajar iku, kayak, beda sama dirimu Arya kan gitu kan, ada jiwa ngajar ya, ada jiwa ngajar. Oh, berarti Senin sama ini enggak sih, Aci? Betul, sama Dok Aci, sekarang Dok Aci kan tugas belajar, ngambil S3 dia. Oh, Jadi tapi dia masih 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 jadi dosen di sana. oh, satu angka iya, satu angkatanmu siapa sih yang masuk itu? Ada Dokter Berli, Dokter Aprinda, Dokter Munawar itu, yang dari UNER ya. Ada yang dari IPKMV, S2-nya ada yang apa, agribisnis, ada yang apa Mas, IPR, ada Oh, semua di sana. dirimu dulu S2-nya apa? IPKMV, Oh sama, ini aku juga. sama kayak Mas Rahman, Kalau Sarya? agribisnis. Oh, ya cocok lah, dia orang bisnis, orang bisnis. Lek kita ya soalnya
apa ya, kalau aku sih gak pinter bisnis kan. Jadi aku Mmm, lebih iya lebih senang ke ini, lebih senang ke belajar kayak gitu-gitu, IPKFV. tapi gosipnya bagus Mas Rama. Wah, Kalau punya karyawan banyak. wah tapi aku dimusuhi sampai kan Kurang kurang. ini tuntutan gaji. Gajinya kurang akhirnya aku dimusuhi. Oh gitu. Ya wes gitu-gitulah. Oh, berarti Senin Jumat online? Iya, sama satu lagi, saya pegawainya Mas Arya juga. Itu. Kurang ajar ya Wak Arya ya? Iya, jadi pegawainya dia itu saya, gitu. Jadi lumayan banyak pekerjaan. Tapi aku itu salut loh sama ini ya, kan kalian berarti kan bisnis terus kalian bisa kerja bareng. Itu sih nggak bisa tak lakuin ke istriku. Kenapa? Gak tahu aku nggak cocok kalau berbisnis bareng sama istriku. Oh, tapi masih cocok ya kalau berumah tangga alhamdulillahnya. Alhamdulillah, alhamdulillah berumah tangga. Tapi dari segi bisnis gak cocok. Jadi aku itu amazed sama orang-orang yang dia punya bisnis suami istri dan jalan. Kan lama tuh di distributornya Mas Arya kan lama kan. Terus bisa jalan. Jadi menurutku itu ya berhasil. Aku nggak bisa, nggak bisa. Gak tahu aku. Idenya nggak nyambung gitu maksudnya? Bener, bener Kak, nyambung. Terus yang dibahas akhirnya Kak, nyambung. Kalau aku sih, awas kalau bahas istri, podcast gini. Tip. Iya, karena aku ini setiap kali tapi aku kalau podcast kayak gini, aku selalu konsul ke istriku siapa yang mau jadi narasumber. Oh gitu. Heeh, Oh itu terus sudah nyambung berarti? iya tapi kan nggak kerja. Oh Aku diskusi kayak ini, aku mau ini, Mas Arya misalkan, "Oh iya Kak, gak apa sih ini kayaknya beliaunya juga, karena interest di bidang yang lain," gitu. "Oh iya iya." Terus ketemu terus siapa gitu, aku selalu konsul, "Ini kayaknya enak nggak?" "Ya wis," tapi lek ada yang, enggak pun juga ada, "Iki apa? Kayaknya jangan deh," itu. oh gitu ya, berarti saya lulus berarti? Lulus lulus. Berarti saya lulus kriterianya si istrinya Mas Sam. Iya karena ini, istriku kan ngelihat IG-mu itu loh, kan punya IG yang Iya, saya jadi punya IG, IG yang pertama tuh IG pribadi biasa ya, sama kedua itu buat memang, hobi saya yaitu yoga dan teman-teman komunitas yang suka yoga ya Surabaya Sidoarjo itu ya memang follow-nya di IG yang yoga, tuh. Nah yang bahaya ini kalau mahasiswa saya yang nge-follow, itu saya agak canggung jadinya, mau follow back atau saya hide IG, kayak agak canggung sebenarnya, tapi ya nggak apa-apa sih, masih layak tayang semua. tapi keren menurutku. Jadi, apa ya, heterogen gitu kan, kita nggak harus praktek. Aku malah justru amazed sama ya kayak gitu-gitu. Jadi kita nggak fokus hanya ke, oh vet itu ternyata dia harus praktek, nggak, ternyata Fun fact banyak juga, dari dokter, itu juga ya ada juga yang dari guru yoga. ya 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 ya. Heeh, jadi dari berbagai bidang, karena mereka hobi, terus ya udah kita menekuni di olahraga yoga dari berbagai bidang. Entah itu dari IRT, dari sarjana teknik, sarjana apa, itu ada guys. Jadi banyak. Banyak ya? Heeh. Oh, aku yang taunya ini si anak 2014, Sheila apa Sheila Oh aku tahu, yang Zumba ya? Zumba. Mbak Sel. Ya, dia Zin kan. Zin, keren menurutku. Sampai tak follow IG-nya. Iya, karena di kepalaku tuh kalau misalkan ada sesuatu yang unik, oh keren harus iki terus tak follow IG-nya. Dia Zin kan, jadi instruktur Zumba Aku itu. follow Mbak Sel aja. Oh, dirimu dapat lisensi apa caranya? Kalau di yoga, kita itu harus, kayak kursus Mas. Jadi ada yang 30 jam, 50 jam, 100 jam, 200 jam. Biasanya yang boleh ya, baru boleh ngajar tuh 100 dan 200. Loh kita mengambil itu, kebetulan saya 200 jam. Memang saya pertama penasaran, kedua memang suka aja mempelajari hal baru yang ternyata itu menjadi hobi. Dulunya saya nggak pernah suka olahraga sama sekali. Kalau orang suka jogging pagi, saya nggak suka. Oh, Nge-gym nggak suka, sudah daftar gym, membership 2 tahun juga nggak kepake. oke. Nah, ternyata yoga ini cocok buat karakter orang-orang yang nggak suka jedag-jedug. Kardio tinggi itu cocok banget. Oh, yoga itu kardio ya? Bukan kardio tinggi, jadi di yoga niat kalau teman-teman tahu biasanya kan kalau orang ngomong kardio, "Oh saya itu nggak fleksibel," gitu kan. Saya nggak lentur, saya nggak gitu ya. Padahal di yoga itu, kita itu juga
belajar strength and power, walaupun fleksibilitas itu juga. Nah, dalam 1 jam yoga, kalau orang yoga kan 1 jam. Itu juga tergantung tema yoganya, tergantung guru yoganya. Kalau temanya ngomongnya fleksibilitas, ya pasti dia 1 jam fleksibilitas. Tapi kalau dia power and flexibility, contohnya itu pasti dalam 1 jam dia juga akan di strength training dan flexibility juga. Jadi di yoga itu orangnya safe, kalau boleh bilang orangnya kuat-kuat. Iya benar. Heeh, kuat-kuat dan tapi dia fleksibel. Oh, Gitu, jadi ototnya tuh panjang. Nggak hanya kontraksi, tapi harus dipanjangin. Jadi after taste-nya yoga, itu biasanya orang tuh rileks. Walaupun dia setengah jam awal, dia tuh dihajar strength training. Karena habis itu kita pasti ada yang namanya pendinginan. Di mana nanti ototnya dipanjangin. Nah, di situ feel-nya itu pasti rileks. Karena nervus parasimpatetisnya aktif. Gitu. baru tahu aku. Iya, Ini susah susah buat gemuk itu susah nggak? banyak yang tanya juga nih. Kak, coach yoga itu apakah orangnya tuh harus badannya ideal dulu? Enggak. Ada beberapa yoga, jadi yoga tuh banyak ya, ada hatha, ada vinyasa, ada yin. Itu kalau orang mau kurus atau orang yang diabetes, sorry ya, diabetes itu kan biasanya orangnya Overweight ya. obes, overweight. Itu kita pakai vinyasa. Kenapa vinyasa? Dia ada sedikit kardionya, jadi gerakan per gerakan dia cepat, Mas. Dinamis. Nah, kalau orang geraknya dinamis itu kan olah tubuhnya jadi lebih cepat kan. Ah, Nah, itu beda dengan hatha yoga. Hatha yoga dia lebih mindful. Jadi gerakannya per gerakannya dia itu lebih mindful, gerakannya pelan, perpindahan pergerakannya juga pelan. Itu kalau hatha. oh sama kayak ini ya, siapa Anjasmara gitu ya? Nah, betul Mas Anjas. Iya. Kebetulan saya juga pengen yoga sama Mas Anjas Semarang. Oh kemarin dia di Malang loh. Loh ya, Iya aku ketemu. yoga. Enggak. Tak kira yoga. Bukan. Ada launching klinik hewan di Malang. Kan beliau juga guest star-nya Oke, di grand opening-nya. Gitu ketemu gitu dan menurutku apa ya? Apa ya? Beliau kan sudah kakek-kakek nih. Iya kan? oke ya udah. Heeh, tidak kakek-kakek tapi masih seger. Ternyata pas aku cari tahu, oh beliau tuh kayak yoga Iya, good. yang diem kayak ya ya meditation gitu ya. Ada juga memang di yoga tuh juga ada yang bentuknya meditasi ya, ada yang jadi yoga tuh secara modern dia ini sekarang dipandangnya itu ada yang orang memandangnya tuh untuk spiritual, ada orang yang memandangnya itu sebagai exercise. Jadi itu tergantung tujuan kita itu melakukan yoga itu apa, gitu. Oh, jadi macam-macam ya tergantung kita butuh ya. Oh, ada orang yang contohnya dia skoliosis, dia nggak bisa yoga. Pasti gerakannya juga ada yang untuk skoliosis, ada gerakan yang harus dihindari orang skoliosis. Jadi kalau orang skoliosis biasanya dia private karena dia termasuk dalam yoga terapi. Oh, ada sendiri ya berarti. Ada sendiri dan itu nggak bisa ikut kelas umum biasanya, apalagi kalau skoliosisnya derajatnya sudah butuh terapi yang Itu sebelum jadi coach ada ininya nggak sih? Kau belajar teorinya nggak? iya, 200 jam itu saya 100 jam teori, 100 jam praktek. Jadi saya 100 jam itu ya belajar ini ya, anatomi tubuh, ototnya itu juga belajar. Untungnya saya dulu belajar unfed jadi agak sedikit nyambung. Oh ya, oh ternyata sama ya, otot-otot tubuhnya manusia sama kambing. Dulu kita kambing nggak Iya nih? betul. Oh ternyata ya lumayan lah ya untuk bekal mau ngajar yoga tuh oke. Iya kita kan bisa tahu gitu ya, oke femoralis ini. Oh, Udah sama loh. Nah di situ jadi ajarin kalau pose ini tuh yang aktif, yang kita tujukan tuh otot ini, otot ini. Jadi kita belajarnya di situ. Kalau guru yoga yang 200 jam. wis keren. Ada juga sih, aduh sama Devita tahu nggak sih Devita? 2000 berapa ya Devita? Devita itu 2000 berapa ya? Itu suaminya juga sekarang mau ambil license yoga. Oh iya siapa? Wah Bu aku di-follow lagi. suaminya itu ini loh sing, Lewat pak Kak. bukan, Kau tahu kan yang, coach-nya Padusnya FKH, Mas-mas itu, kan ana ya cowok iku ya, Mas Aduh Sopo umur berapa Mas? itu bukan vape, suaminya itu, kalau si Devitanya itu dokter hewan, 2000 Suaminya bukan? suaminya bukan, tapi suaminya yang ngajar koirnya FKH. Sis, agak tua nggak?
Benar, agak Iya, tua. ngerti, Mas. Kayak tahu ya kita ya. Aku juga lupa namanya. Oh, Mas Yule. Mas Yule. Aku ketawa. Ya itu. Itu kan beliau sekarang kayaknya sih mau ngambil license. Beliau juga ngajar kan private Pilates yoga. sih, Mas Yan. Aku pernah ke tempat pilatesnya Mas Yule, tapi bukan Mas Yule. Oh, Ngejar. itu beliau itu sekarang katanya mau ngambil ya yang anatomi itu, belajar anatomi itu. Ternyata itu ada lisensinya sendiri. Ada, dan sekolah yang ngasih saya sertifikat, yang semua ngasih, sekolah yang ngasih guru-guru sertifikat itu harus terdaftar ke lembaga Yoga Alliance. Gitu. Jadi harus dinaungi Yoga Alliance seluruh dunia jadi kalau kita mau buka sekolah yoga untuk guru yoga kursus, ya dia harus ada aliansinya dengan yoga yang ada di seluruh dunia ini, lembaganya gitulah. Keren ya? Kak pengen punya ini nggak, punya mimpi apa namanya, bikin studio sendiri terus kalau ada di situ? Kalau studio sendiri belum sih dalam waktu dekat ini. Tapi ada nggak kepikiran buat ke sana? Someday mungkin ada, karena kalau punya studio harus manajemennya harus ini ya, into banget. Saya tuh masih masih ya sampai 1,5 tahun ini saya ngajar itu, masih menikmati yang namanya ketemu orang dan ngajarin orang, sih sampai di situ. Iya iya iya. Yang iki berarti sampai berapa kelas yoga? Nah, karena saya ngajarnya cuman weekend ya, biasanya itu Sabtu sore kalau enggak Minggu pagi. Kadang itu ya Sabtu Minggu tuh bisa 2 kelas, bisa 3 kelas. Oh, Dan di mana itu biasanya? community, Mas. Jadi kalau community itu dia berpencar-pencar, tergantung. Hari ini kita mau outdoor atau indoor. Itu tuh tempatnya tuh sih kadang ada di kafe, kadang ada di sorry, kadang kadang ada di kafe atau kadang di gedung-gedung di rooftopnya apartemen gitu-gitu. Jadi kita tuh juga cari ambience guys kalau yoga. Kalau ambience-nya bagus, itu mood-nya yang yoga sama guru yoganya tuh pasti bagus. Dan buat foto-foto pasti bagus. Baik. Buat update-update pasti bagus. Nyawa fotografer juga buat foto? Enggak, biasanya dari, event planner-nya. Oh oh ada event planner ya? Nah, ada. Jadi community itu ada yang punya nih, contohnya si A punya, event planner. Event planner-nya itu tentang yoga community yang di mana Sabtu Minggu itu dia pasti ngadakan kelas yoga. Besar loh Mas sekarang di Surabaya, dan sudah ada banyak beberapa. Percaya aku percaya. Besar sekarang. Menurutku, kalau kalau aku nggak tahu ya, ada beberapa olahraga, ya tanpa mendiskreditkan beberapa olahraga ya, kayak Comfit kemarin itu, ada kan meledak terus sekarang udah turun lagi. Tapi yang masih long last itu menurutku yoga. Yoga sebenarnya udah dari Nah ya dari dulu sampai sekarang kan nah, masih ada ya soalnya komunitasnya. Gen Z sukanya ngonten, itu tambah besar sekali, gitu. Ya tuh IG-mu, Salah satunya saya, apa namanya itu sih, Pinky Yogis, Ki_Yogis. aku ditunjukin sama istri kayak, "Ini," gitu, "belum tak follow, nanti tak follow." Tapi Oke, saya follow back. Kalau mau follow saya follow back. siap siap siap. Menarik, kenapa kok Pinky? Emang seneng Iya, dari dulu tuh awalnya memang saya tuh suka pink. Jadi semua peralatan yoga saya dari matras, dari balok, dari strap, dari baju ya, sport bra, legging tuh awalnya pink. Sekarang sudah berkembang. Udah mulai dewasa ya. Jadi pinknya masih pink tapi ya diselingi warna lain. wis inilah udah Sure. ya To be mature. bener bener terus Saat pink tapi mature. mix and match-nya masih udah jalan gitu. Nah, dulu mungkin up to Tunes, Pink, sekarang mungkin ada yang anu. Sekarang udah ya lebih mature lah. Pinknya juga nggak pink anak-anak lah. Pink, pink mature. Oh iya iya, iya. Tapi Kak, Widih. Aku juga kaget, kok ada ya iki akun kayak gini. Menarik menurutku itu karena sesuatu yang baru ya. Paling nggak ada yang tahu gitu. Mungkin bisa jadi nanti kampus misalkan kalau ada apa event Desnatalis gitu kan mungkin pegawainya akademisnya bah mungkin Prof Wirly dan kawan-kawannya itu ngadain yoga bareng. nggak apa-apa loh ya. Cowok juga banyak yang yoga. Harusnya yoga karena nggak masalah. Tapi orang di sini tuh masih memandang yoga tuh terlalu cewek yoga. Oh, ya itu Mas Yuli itu kan cowok. Nah itu banyak juga kok coach Hmm. cowok sudah mulai itu. Oh, kayak aku sih gak tahu ya, aku itu nggak bisa olahraga yang lembut kalau aku. Tuh, Heeh, kalau aku tuh olahraga yang kontak fisik. masa lembut sih Mas? Kalau apa yang push up tuh lembut nggak? Maksudnya nggak kontak fisik gitu loh. Nggak kontak fisik tuh gimana? Misalnya kayak kayak aku kan bola.
Aku bola, futsal, mini soccer. Aku yang kayak gitu, yang ada tabrakan fisiknya. Gitu, maksudnya ada kontak fisik misalkan ketabrak sama orang, itu aku menikmati momennya. Iya, jadi love language-ku itu physical attack. Itu, aku juga ini sih, juga juga plank, push up, terus Itu dumbbell gitu masih masih. salah satunya di yoga pasti ada plank. Plank chaturanga itu push up ala yogi. Oh, ngapain itu? Push up. Dari plank kita turun ke push up dengan alignment yang harus benar. Wah, anjir itu susah yo. Iya iya iya. Ya, itu power ya. Ngencengin core, ngencengin arm. Iya, karena aku kan ini ya, aku kan agak rutin bola kan sekarang. Jadi aku ya juga ngelatih apa ya, kekuatan otot juga selain kardio. Jadi aku olahraganya kardio, lari, hampir setiap hari. Tapi isi run 2 kilo, 3 kilo, terus balik. Setiap hari kalau nggak pagi, sore. Terus, beban, kayak tadi terus apa gitu. Soalnya nanti biasanya di weekend, itu kita bola, ditandingkan gitu biasanya. Jadi masih senang Sialan. heeh, bener bener. Makanya aku lihat orang, yoga gitu, seneng ya aku ngelihat ya. Pilates, yoga itu aku seneng ngelihatnya. Justru aku malah nggak cocok ngelihat orang, eee apa ya, yang pomfit kayak gitu-gitu. Aku nggak bisa menikmati, nggak bisa sih, tanpa mendiskreditkan. Kalau istriku juga, istriku kan pomfit, pomfit parah wis, pomfit terus Konfi itu biasanya lebih seru karena lagunya upbeat jedak. kan, betul. Lah itu aku nggak cocoknya di situ, Aku yang nggak cocok. karena di lagunya, aku nggak suka. Jedak jedak sumpah. Rob di kamu juga kurang. Kayak dadaku rontok gitu loh. Iya iya iya. Mendengarnya jedak-jedak tuh kayak rontok gitu loh. Iya, aku lebih nggak cocok ke alunan musiknya, bukan olahraganya ya, Iya betul aku alunan juga. musiknya. Nggak seneng yang terlalu jedag-jedug, kenceng, bla bla bla, bla bla bla. Awas, mesti awas tuh. Kok boleh-boleh aku disengani istriku. Gara-gara pon. Karena bonfit. Tapi ya bukan berarti itu jelek. Aku yang kayak personal in personal aku nggak bisa menikmati. Tapi istriku tak antar terus misalkan apa aku ada jadwal pomfit ya gak apa-apa. Aku ya Nah Mama Sarah juga nggak suka sendiri-sendiri kan seleranya iya orang. iya. Aku yoga juga nggak bisa, terus sing jedag-jedug gak bisa. Jadi emang yang kontak fisik, sing aja jagal-jagalannya Dia gitu. ada adrenalinnya. Ya benar benar adrenalin rush gitu. Oh, kalau pilates apa bedanya? Oke, jadi kalau pilates itu kan teman-teman sekarang tuh banyak yang reformer, harus pakai alat ya, reformer, Cadillac, ada yang chair, ada yang ya banyak. Itu dia juga mirip sebetulnya, dia juga, memperdalam, memperkuat otot core kita. Di yoga banyak yang bahas kalau, "Oh yoga itu lebih ke flexibility." No, ya jadi yoga itu juga ngencengin core. Kalau kita melakukannya dengan alignment yang betul, walaupun tanpa peralatan, yoga itu pasti berat. Berat. Oh, bedanya kalau pilates itu ada tools lainnya, ada Ada alatnya. tools dan dia memang mengerjakan core. Nah, bedanya ada satu beda antara pilates dan yoga. Sepertinya di pilates itu nggak ada, yang ada cuma di yoga yaitu teknik bernafas atau pranayama. Nah, ini teman-teman pasti kalau yang mendalami yoga pasti juga mendalami apa itu pranayama. Jadi teknik bernafas kalau kita bernafas sehari-hari, Heeh, itu ada pernafasan dada dan perut. betul. Kalau dada itu kurang bagus. Kenapa? Karena pendek, Mas. Iya, benar benar. Shoulder-ku ikut. Kalau di perut kita lebih mindful, lebih mengencangkan otot, benar. Kalau di yoga ya, pranayama itu ada yang sifatnya energizing, ada yang sifatnya relaxing. Itu ada 9 teknik pranayama yang ungus. Oke, Kak. Heeh, itu bisa kita praktekkan. Percaya nggak percaya ya, orang yang habis melahirkan tuh apa sih, Mas, abdomennya Iya iya, longgar, longgar. lupa aku, Iya Dewius Reki atau apa sih, iya iya, premis sorry, lebih diastasis apa gitu. Nah itu ya, yang di mana dia abdomennya itu yang harusnya begini karena dia hamil 9 bulan, dia tuh longgar, betul. percaya nggak percaya ya, dengan plank, dengan sit up, mungkin ada yang berhasil, tapi kebanyakan ya, yang orang yoga lakukan itu di teknik pranayamanya, breathworking. Coba kalian search mengenai breathworking, itu ampuh ya. Nama pranayamanya itu Kapalabhati ya. Kalau Kapalabhati itu dia ngerjakan banget core yang paling dalam. Jadi bukan core yang
six pack itu ya, tapi Iya iya. core yang paling dalam. Nah, itu yang dibutuhkan kalau wanita setelah melahirkan. Melahirkan. Wah iki lucu iki, baru tahu aku. Iya, Oh namanya banyak. breathworking. Coba aja search di YouTube, itu sudah banyak yang bahas breathworking, postnatal. Oh, lah aku taunya breathworking itu dari ini, siapa namanya? Aderai. Betul juga. Aderai itu pernah, ngomong kalau mengatur pola nafas itu ternyata Betul. bagus juga, gitu. Jadi kita nggak harus, eee, beliau kan angkat beban ya, atlet angkat beban, terus, binaragawan lah kayak gitu bahasa umumnya. Tapi beliau juga melatih cara bernafas yang baik. Wih keren. Itu kalau di yoga ada 9 guys, ada yang sifatnya relax, ada yang sifatnya energizing. Energizing itu Ya? iya, kan? Yang rileks. Kehidupanku sangat tidak rileks. Tuh, Karena aku adrenalin, aku tipe orang yang adrenalin rush. oh, Sa perlu dicoba sih yang relax. gitu-gitu. Terus apa riding, terus apa gitu-gitu seneng aku. Tapi kalau wih lembut itu kayak aku lihat ini kayak lihat ya kayak Anjasmara terus anu terus tak lihat, wih aku susah ya kayaknya nih. Kayaknya memang terlihat seolah-olah mudah ya, tapi aku juga merasakan, pasti susah Coba ya. sekali aja. Wah gak berani aku, pedot Mas, otakku pedot. Harusnya lebih enak kalau untuk pelari itu hamstringnya kan pendek. Kalau di yoga pasti dipanjangin. Iya iya, nah, itu kan aku umur Oh gitu? Enggak lah Mas, enggak ya? enggak dong. Takut aku ada rasa ketakutan gitu. Aman ya? Coba deh nanti tak tak Betul. search di YouTube. Di yoga juga bisa orang oh gitu. Oh ada pantangannya nggak kalau orang mau yoga? Tadi yang saya katakan, jadi yoga itu tujuannya banyak. Kalau orang skoliosis ya ada yoga untuk skoliosis. Orang habis cedera itu harus ngomong. Kalau biasanya saya di, eee, kelas saya ngomong, "Ah, ada yang cedera hari ini nih, ada yang itu nanti pasti saya akan ngomong, "Oh, kamu jangan lakukan ini ya." Tuh, contoh cedera di wrist, saya habis cedera di wrist, itu saya juga ngurangin beban atau pose seperti plank, seperti chaturanga, itu saya harus lebih aware dan mindful. Kalau nggak gitu, nggak sembuh-sembuh ini wrist saya, karena kayak habis ketarik. Itu karena juga saya nggak aware juga, karena saya, nggak pakai pemanasan langsung pose-pose. Tuh yang menyebabkan wrist saya cedera. Oh, kalau aku tuh paling banyak kan ACL. Oh, di lutut ya? Iya betul, ACL. Banyak kemarin itu ada 2 orang udah kena ACL, terus ada yang di apa namanya, pergelangan kaki, boleh itu kayak gitu. Ah, ACL tuh apa? Radang ya? Iya ada kemarin yang, sobek dan sobek di lututnya ACL gitu. Dia karena lari terus tiba-tiba ngerem gitu, terus dia nggak stretching kan sebelumnya. Stretching penting, Iya, itu Kak, stretching. itu akhirnya sobek gitu. Ya kata sih, belum ada yang putus ya, tapi ya janganlah. Jangan dong. Si pelawak ligamennya ya? Ini ya, iya. Iya, tahu tahu ligamen. Terus ya kayak gitu. Makanya kan harus pemanasan. Wih lebih lama ya 27 menit, bahas bebas. Oalah, iya iya iya. Keren yuk, yuk kayak simpatin simpatin. Harus coba sih sekali-sekali. Siapa tahu keterusan. Aku tak boleh keterusan itu malahan. Banyak loh Mas yang cowok-cowok tuh. Cowok-cowok itu secara anatomically ya, harusnya dia bersyukur karena dia power-nya dapat secara anatomi. Brisnya lebih kuat, pasti brisnya lebih kuat. Otot lengannya pasti lebih kuat. Dia di pose-pose power, pose-pose unbalance, inversion yang kepalanya di bawah tuh cepet banget dia. Bedanya dengan cewek, kalau cewek ya memang lebih lemah ya. Secara pembentukan tetapi ya flexibility dan mobility hip-nya cewek menang. Karena cewek kan postur tubuhnya kan hip-nya lebar tuh, Mas. Benar. Nah, kalau cowok itu kan dia lebih memanjang dan sempit. Itu kalau pose-pose front split dah nangis tuh cowok-cowok, Oh, gitu. iya iya iya. Kalau Mhm. kalau cowok iya berarti semua ada ininya ya, Tadi ya, ada bisa dibangun. Cewek juga bisa jadi lebih power, cowok juga bisa lebih fleksibel. iya sih. Jadi yoga semua. Dan kalau yoga kontak aja beliau. Tapi dikirim saya boleh nggak tak sematno IG-nya? Ting yoga Bisa begini. saya fallback, apalagi kalau masih kolega dokter. Pasti. Nanti pas kita upload nanti tak sematin. Siapa tahu nanti ada yang ngelihat videonya terus ternyata, "Ah ternyata yoga keren."
Gitu guys, jadi kalian harus daftar yoga. Keren keren. Terus gitu thank you sudah ke sini ya, thank you, ini Sesat, salam dulu sih. Thank you guys, dadah dadah.